ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang. Ya Allah, aku langsung iniin tangannya. Ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak istighfar sih. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu dihajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu potong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah, ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke Muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku bisa, dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke Muntazam itu di depan persis. Dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang. Ya Allah, aku langsung iniin tangannya. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan jemaah umroh asal Indonesia terhadap wanita asal Lebanon di Masjidil Haram Mekah viral di media sosial. Pelaku usia 26 tahun asal Pangkep, Sulawesi Selatan tertangkap melecehkan korban saat sedang tawaf hingga divonis 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan WNI terhadap wanita asal Lebanon di depan Ka'bah viral di media sosial. Pelaku yakni jemaah umroh asal Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Said. Pelaku berusia 26 tahun tersebut terekam CCTV melecehkan wanita asing saat tawaf di Masjidil Haram Mekah. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi dan pengadilan Arab Saudi pun memvonis pelaku 2 tahun penjara dan denda 50.000 rial atau 200 juta rupiah. Ya Allah, dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang. Ya Allah, aku langsung iniin tangannya. Seorang muslimah asal Indonesia baru saja mendapat perlakuan tak senonoh di tempat Masjidil Haram Mekah. Dia dilecehkan secara seksual oleh sesama jemaah saat dia sedang berumroh. Kejadian ini dialami oleh akun Instagram Kimino. Lewat akun IG-nya, dia menceritakan kejadian tak senonoh yang dia alami. Dia cerita awalnya dia ngerasa ada orang yang nempel-nempel ke tubuhnya di tengah kerumunan di Masjidil Haram. Semula dia positive thinking aja, mungkin orang itu nggak sengaja karena kedorong. Tapi ternyata orang itu sengaja melakukan itu. Bahkan saat dia beranjak ke sekitar Multazam buat berdoa, si pelaku malah berani megang bagian tubuhnya. Ya Allah, benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama, kata Kimi dengan ekspresi syok.
Tapi anehnya, sebagai penyintas, bukannya mendapat simpati netizen Indonesia, dia malah mendapat komen-komen victim blaming di kolom komentar videonya. Ada yang bilang dia nggak seharusnya ke sana tanpa mahram. Ada yang nyuruh dia istighfar, introspeksi diri, dan nggak usah ngumbar kejadian itu. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu sebab dari dosa-dosa kita, tulis salah satu netizen. Bahkan ada yang nyinyir, kenapa pas azan subuh malah nyium Hajar Aswad? Jadi seakan-akan ini semua jadi salahnya Kimi. Aneh banget kan? Pelecehan seksual itu kan kejahatan, no debat. Bukan soal tempat, bukan soal apa yang dipakai korban, bukan soal dia jalan sama siapa. Ini tentang pelaku yang tidak bisa nahan dirinya sendiri. Seorang yang berperilaku bejat yang mungkin udah terbiasa melakukan kejahatan, termasuk di tempat suci. Peristiwa yang dialami akun Kimin bukan kejadian pertama. Sebelumnya sudah banyak jemaah perempuan yang ngalamin hal serupa di tempat yang katanya tanah suci. Antara lain dialami juga oleh jemaah umroh asal Indonesia bernama Bella. Dia dilecehkan setelah sholat di Masjidil Haram tahun 2013. Awalnya dia juga berpikir mana mungkin di tanah suci ada kejadian kayak gitu, tapi faktanya ada. Ada juga Anggi yang mengalami pelecehan sampai 3 kali saat haji tahun 2004. Karena kejadian itu, dia sampai trauma datang ke Mekah. Peristiwa lainnya bahkan sempat membuat heboh tanah air, yakni saat ada WNI yang dihukum 2 tahun penjara karena tindakannya melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah perempuan asal Libanon. Jadi memang fakta di depan Ka'bah, di tengah ibadah, tetap ada saja yang nekat berbuat bejat. Masalahnya memang banyak korban memilih diam, bukan karena mereka nggak merasa dilecehkan, tapi karena takut disalahkan. Mereka takut dibilang pantesan kena, pasti ada dosanya duluan, atau dianggap ini ujian yang harus diterima. Sudah saatnya kita mengubah paradigma itu. Itu cara pandang yang salah memaknai kejahatan yang ada di Ka'bah sebagai kesalahan korban. Bahkan justru akan semakin menyuburkan perilaku-perilaku bejat itu. Penyelenggara haji dan umroh harus berbenah menyelesaikan persoalan itu. Selain itu juga harus mengedukasi jemaahnya. Yuk beragama dengan akal sehat. Nah, untuk jemaah haji atau umroh, karena banyak terjadi hal-hal berkaitan dengan Hajar Aswad ini, sebaiknya kita hati-hati. Pastikan kalau memang ingin mencium Hajar Aswad, memang kondisi aman. Tidak ada kondisi memaksakan diri, rebutan apalagi dorong-dorongan, apalagi nyerobot orang. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah, ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke Muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku bisa masuk ke barisan yang ke Muntazam itu di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedeseng-ngedeseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung giniin tangannya. Di momen saat kita mau megang Ka'bah, semua orang sikut-sikutan, tarik-tarikan. Jadi gue langsung kayak, tuh gini ya. Jatuhnya tuh menurut gue adalah lo egois banget, pengen mencapai sesuatu tapi lo menyakiti orang lain.
Itu kayak gue jadi males, gue nggak ada megang kabar di situ, gak ada rasa ingin megang karena gue ngeliat di situ kan rame tarik-tarikan apa cewek cowok tuh ya, kan maksudnya cowok badannya gede-gede kan, ini cewek mau cewek kecil gimana pun diginiin yang kayak gitu-gitu, disikut segala macem. Dan gue bawa nyokap gue, jadi gue sempet malah berantem di situ sama ibu-ibu Pakistan atau apa yang badannya gede kan, nyikut mama gue, sedangkan gue begini kan, gue tuh jagain mama gue nih, mama gue soalnya lagi sakit makanya mau umroh waktu itu, gue jagain, disikut mama gue, ih sumpah di situ gue yang kayak ya Allah emosinya tuh, parah banget gitu kan, gue jadi kayak depan Ka'bah gue ngomong, kok gini ya umat Rasulullah gitu loh. Emang Rasulullah ngajarin kayak gini ya? Jadi isinya kekecewaan. Terus even di kamar mandi aja, Islam itu mengajarkan kebersihan, gitu kan? Kok kotor banget? Kok bau banget? Ini mana nih definisi Islam nih gitu? Definisi Muslim tuh mana gitu? Isinya kekecewaan doang. Jadi gue bukan fokus ibadah, gue fokus gerutu. Halo Su'aib. Halo, assalamualaikum, Bang Edis. Pakai kacamata juga. Ya, silakan Su'aib. Mengapa nama Anda Su'aib? Iya. Anda lebih pantas bernama Anda lebih. Salah, nama aku Mas Edis. Saya pikir tadi Syahrini. Ya, silakan. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang masalah apa nih dibahas ini Mas Edis? Berisik banget suaramu, Bro. Oh, Masalahnya. Gimana kita mau diskusi? Kalian ini seneng yang berisik-berisik aja loh. Heran saya. Yang agak tidak berisik ya. Nah, ya silakan. Saya lagi di luar ini di outdoor. supaya diskusinya lebih syahdu. Baik, silakan. Dan di bawah pepohonan yang rindang. Oke Mas Edis, masalah apa lagi nih dibahas ini pagi ini? Oh iya, kalau di Amerika jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. Oh, kalau di Indonesia itu sekarang sudah menunjukkan jam 11.37. Ya, begini. Apakah Anda ini sering nonton channel saya atau baru kali ini? Apa ya? Terkadang sih kalau ada waktu Mas Edis. Oke. Kenapa kalian makan gorengan 2 ngaku 1? Silakan. Silakan. Maksudnya begini, Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dia punya 2 Rob. Kenapa kalian cuma ngaku punya 1 Rob? Silakan. Apakah Nabi Yusuf di situ musyrik? Begini, saya rasa masalah Rob ini ketika saya dinaikkan sama Mas Edi tempo hari itu sudah dibahas sepertinya. Emang sudah pernah naik sebelumnya ke sini? Pernah 1 kali, tapi belum tuntas dibahas masalah Rob. Mas Edis kasih turun saya, makanya saya ada rasa tidak puas. Oke, baik, kita ulangi ya. Kita ulang ya. Begini, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ digoda oleh seorang perempuan. Betul? Nah, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik." Siapakah yang dimaksud Rabbku oleh Nabi Yusuf tersebut adalah suami daripada perempuan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin saya mau tidur denganmu, wahai perempuan, sedangkan Rabbku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, berarti Nabi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Rabbi, sebagai Tuhannya. Setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya akan balik tunjukkan ayatnya. Kali maksud dari ayat di surah Yusuf itu Mas Edis bukan dalam artian Rob itu adalah Tuhan.
tapi dalam artian Rob sebagai Tuhan. Jadi Mas baik, Edis nggak apa-apa. harus membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Baik, baik. Jadi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang jadi Tuhan. Betul itu yang Anda bilang itu. Sesungguhnya Tuanku, begitu. Tetapi ketika kata Rob ditujukan kepada Allah, dia jadi Tuhan. Kalau ditujukan kepada manusia, dia jadi Tuhan. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga sama. Nah, sekarang begini. Baik, sebentar. Ini sebentar. Inilah asal usul perdebatan yang nggak berujung itu. Sebentar Mercedes. Tolong dikasih kesempatan ya. Jadi seperti itulah begitu luasnya itu ilmu pengetahuan dalam Islam, baik bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Karena itu ada beberapa penafsiran dalam hal ini. Nah, seperti saya contohkan Mas Edis ya, seperti kataba. Jadi tidak selamanya kataba kitabun. Jadi tidak selamanya kataba itu menulis. Tapi terkadang arti kalimat kataba itu berarti suatu kitab, kitab suci atau suatu kewajiban seperti kutiba alaikumusiyam. Nah, kataba dari asal katanya kataba ini menjadi kutiba itu menjadi kewajiban. Jadi begitu luasnya itu ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu Mas Edi. Karena tidak hanya satu fokus itu dalam artian itu bahasa Arab. Sama juga halnya ini Rob yang selalu kita bahas ini, dan Mas Edis juga selalu menggiring orang-orang yang naik di komalnya ini Mas Edis untuk selalu memaksakan kehendak atau pemikiran orang agar supaya orang itu mengakui bahwa manusia atau umat Islam itu punya dua Rob. Nah, jawab ini ya. kekeliruan. Baik, saya jawab. Oke. Jadi intinya terjemahannya yang berbeda ya. Kalau Rob ditujukan kepada manusia jadi Tuhan. Kalau Rob ditujukan kepada Allah jadi Tuhan, betul? Nah itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya itu. Baik. Jadi tidak bisa disamakan Mas Edis. Oke. Baik, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Biar enak kita. Biar kita nggak kebanyakan teori. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Oke Mas Edis. Kelihatan ya di sini ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, betul? Iya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Nah, kata innahu rabbi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sungguh tuanku. Nah, kata rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Rabbi ditujukan kepada seorang manusia. Nah, lalu diterjemahkan jadi Tuhan. Nah, kalau Rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Oke. Apakah Yusuf, sebentar. Tadi kan sudah Anda yang bicara, gantian. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Begini Mas Edi, sebelum saya menjawab. Begini, swab. Supaya kita menghindari berpanjangnya diskusi, kita sepakat Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi, Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi. Pertanyaan saya, berapa Rabb yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan dua, aku satu. Siap-siap. Oke, berapa Rabb yang dimiliki Yusuf? Rabb Yusuf tentu hanya satu.
Makan gorengan 2 ngaku 1. Gimana ini? Inilah kelebihannya Mas Edis karena selalu berusaha untuk menggiring orang-orang yang masuk di Komalnya untuk selalu memaksakan pendapat orang itu masuk ke pendapat Oke, kamu. sekarang Tidak kalau bisa, gini, Mas Edis. 1 Begini, rob begini. tambah gini, 1 rob tambah 1 rob berapa? 1 tambah 1 berapa? Tunggu dulu Mas Edis, tunggu dulu karena rob itu arti kata rob itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Nggak usah Karena diterjemahkan. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya saja. Bisa, tidak bisa Mas. Kalau begitu, susah kalau ini. karena saya dengar Mas Edis sudah 13 tahun mempelajari Al-Quran. Sekarang coba Mas Edis baca itu lafadznya Al-Quran. Coba saya mau dengar. Karena yang mana? kamu kan yang mengaku bahwa sudah 13 Baik, tahun baik. Al-Quran. Baik, Apakah belajar baik. Al-Quran atau Lomba. terjemahannya saja? Baik, Nah, kita coba. lomba berbahasa Arab, saudara. Baik, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah Mas Edis, ayat yang Nah. lain. Coba diturut. Ya terus apa? Kamu kan, Nih, saya- sudah, baik nih. sudah mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran. Coba saya mau dengar Mas Edis cara membaca Al-Quran itu bagaimana? Ya ini saya Pastikan bacakan beda. ini. Kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lomba membaca huruf Arab. Baik. Bukan begitu. Baik nih, kita bacakan ya. Saya cuma mau tes Mas Edis Baik. bagaimana bacaannya. Suruh ngaji lagi akhirnya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ketawa dia kan. Mas Edis tunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa berhenti sejenak? Ar-Rahman. Gimana? Bisa berhenti sejenak? Gimana? Saya bisa saya betulkan bacaannya. Lomba-lomba aja. Katanya sudah 13 tahun belajar Al-Quran, mempelajari. Anteka Mas ini Mas Edis, bacaannya saja sudah salah. Sueb. Kenapa sudah? Bukan biz. Tapi itu huruf sin biasa, bismi, bukan biz. Jadi perhatikan itu Mas Edis. Nah, di sini kentara Mas Edis ini bahwa selama ini ternyata dia mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran itu hanya membaca terjemahannya saja. Itu Ya tidak kalau cukup, baca Mas Arab, Edis. justru kalau saya baca Arabnya saya akan jadi orang Islam terus. Begini, saya sudah bilang, kenapa kalian masih Islam? Karena kalian waktu baca Quran tidak baca artinya. Gimana? Kalau Lu gak percaya Anda ini? Mas Edis, kalau artinya itu kan gampang saja dibaca Mas Edis. Tapi kalau huruf Al-Qur'annya itu harus Sueb. Begini Bang. dibedakan zain, shin, sod. Betul, itu saya akui. Saya akui itu. Saya dulu, saya ingat, dulu waktu saya pertama kali belajar Al-Quran, saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Kul huwallahu Mana deh? ahad. Tunggu. Dibilang begini, Di mana bukan ku. Mas Edis, Iya, di mana? ya sama teman lah, gimana? Ada, pokoknya ada. Gini, waktu disuruh baca, dibilang begini, bukan kul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad, harus begitu. Dalam hati saya, ini saya bukan mau belajar huruf Arab. Saya mau belajar apa artinya di dalam bahasa ibu kita supaya kita dapat mengerti apa artinya. Karena walaupun itu dibaca ahad, walaupun dibaca ahad, kalau nggak diartikan sama juga bohong. Nah, itulah kekeliruannya Mas Edis. Itulah kekeliruannya Mas Edis mempelajari Al-Quran karena menyepelekan itu
perbedaan huruf. Sedangkan perbedaan huruf itu kan beda huruf, beda artinya, Mas Edi. Iya, masalahnya sekalipun kita baca salah atau sekalipun kita baca benar, tidak akan merubah artinya. Karena artinya yang lebih penting daripada itu. Gimana? Kalau artinya saja dibaca tanpa bimbingan seseorang itu bisa. Sekali apalagi bahasa berbahasa Indonesia kan. Kita orang apa, Sueb? Sueb, kita orang apa? Saya orang Indonesia, Mas Edi. Iya, kita orang Indonesia, betul? Maka kita harus mengerti di dalam bahasa kita, betul? Betul. Ya. Apa gunanya? Apa gunanya kita baca dengan qalqala? Kita baca dengan tajwid. Apa gunanya kalau nggak diartikan sama juga bohong? Nah, disinilah kekeliruannya Mas Edis, karena menganggap sepele ilmu tajwid itu adalah hanya sebagai ilmu yang tidak baik. Baik, kalau begitu sekarang kembali. Di situ kekeliruannya Mas Edis. Itu namanya sok tahu. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sini. Baik. Mereka mengalihkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini di dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Yusuf berkata innahu rabbi, siapa yang dimaksud rabbi di sini? Tunggu. Coba Mas Edis baca dari atas, dari pertama sampai terakhir. Saya tidak mau bahasa Indonesianya karena Mas Edis kan sudah pernah belajar 13 tahun mempelajari Al-Quran. Cuma situ lagi. Pokoknya apapun perdebatannya, kamu bisa nggak baca huruf Arab? Udah turun aja, Sueb. Apanya mau diskusi kita kayak begini? Apa yang mau didiskusikan? Ujung-ujungnya cuma kamu bisa nggak baca huruf Arab? Apa gunanya apa? Kita kan penting terjemahan. Apa artinya itu loh? Silakan. Ada Guntur Febrian Syahputra. Silakan. Silakan Guntur. Lanjutkan. Kubunuh kamu. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Mau kubunuh kamu? Kenapa kok kamu ingin membunuh saya? Anjing. Mau kubunuh kau ya? Gara-gara apa? Kau tuh setan sesat kau. Sesatnya kenapa? Nih. Kau kenapa maksa terus kau rob terus? Itu aja yang dibahas kau anjing mama. Apakah Anda Islam? Apakah Anda Islam? Islam lah. Makanya Islam tuh aku bunuh kau. Apa yang saya ucapkan yang salah? Kau bilang kalau Gusti Tuhan, ini Tuhan semua kau Tuhan. Kau anjing binatang kau, mau kubunuh kau? Mau kubunuh kau? Kenapa kamu stres? Memangnya yang saya utarakan itu ada yang salah, yang mana? Kau yang salah. Salahnya di mana? Kau aja, kau bilang kau aja Yesus aja katanya manusia bukan Tuhan, tapi kau bilang Yesus Tuhan. Aku nanya, Yesus utusan nggak? Aku tanya, Yesus utusan nggak? Kapan saya bilang Yesus bukan utusan? Utusan kan sama dengan Nabi Muhammad itu utusan. Jangan kau maksa Nabi Muhammad Tuhan. Beda lah. Muhammad utusan siapa? Muhammad utusan Allah. Yesus utusan Bapa di surga. Beda. Tuhanmu berapa? 3 Tadi ya? barusan Yusuf aja Tuhannya 2, gimana? Siapa bilang 2 anjing? Mau kita bahas lagi? Kau ngelawak kau pengen dapat duit ya anjing kau kayak gitu gak makan kau. Binatang Kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu kok stres kesetanan itu ada apa? Bunuh kau ya, bunuh kau. Kenapa kamu kesetanan? Habis obat habis. Ada di sini kau. Ada di sini kuku cincang kau, bunuh kau, serius. Obat habis. Menyesat kau. Guntur, sebentar Guntur, saya kasih tahu kamu sebentar. Nih, saya kasih kamu tunjuk nih. Sebentar, Guntur. Sebentar, ini kamu saya kasih nih. Biar kamu enak nih, gini. Kamu jangan cuma seperti itu. Kalau cuma begitu-begitu, kamu nggak ubahnya seperti anak-anak. Nih, lihat nih. Nih, Guntur, tuh. Guntur, tuh. Kamu lihat nggak di situ? Ada BRI,
nol sekian-sekian itu edisi Dabutar. Nah itu, kalau kau mau action itu kau pergi ke kantor polisi, bikin laporan gitu. Jangan Kau pulang aja kita. Kau pulang aja kau kalau kau merasa benar kau. Ayo, duel kita ayo. Itu loh kelihatan tuh. BRI 02 sekian-sekian. Itu dukung program Edis TV di situ. Harusnya kau kalau kau memang gentleman, orang bilang. kau datangnya ke Mabes Polri itu loh, bawa itu loh. Siapa yang kau laporkan? Edis Dabutar. Alamatnya di mana? Ini BRI ini loh, kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Gimana kamu itu? Tuhan ada Bapak. Kalah debat. Bapak ada Ibu. Kalah debat mengamuk. Kalah debat mengancam. Dengerin dulu. Kalau delap. Dengerin dulu. Kau Tuhan ada Bapak, ada ini. Kenapa kamu kalau kalah debat itu stres begitu? Kenapa Manusia kalau kalah debat begitu? Mana kau ini? Sama kan Yesus utusan kan kau bilang kan? Betul nggak? Manusia dituhankan, bukannya kamu yang menuhankan, bahkan menuhankan mayat dalam kubur. Jadi Yesus ya Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasulullah. Sini kau ya. Loh, sini kau. bukankah begitu? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul nggak? Jadi Yesus masuk ke tangan ya. Ketika kami di gereja, kami berseru-seru kami di gereja memanggil nama Yesus, betul? Kami di gereja memanggil nama Yesus, betul? Ya, kau bilang Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ya Semua sudah. Tuhan kau bilang. Ketika kami di gereja memanggil nama Yesus, kau bilang Oten menuhankan Yesus. Ketika kau di jalan raya nutupin jalan umum, kau bilang panggil Muhammad. Ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruan. Kenapa kau tidak ngaku menuhankan? Kenapa kau tidak menuhankan Muhammad di situ? Kenapa? Ini nanti kau. Kau bunuh kau. Saya heran dengan kamu. Kalah debat ngamuk, suruh lapor polisi nggak laku laporannya. Kau pulang Kenapa kamu lapor polisi nggak laku laporanmu? Pergi ke Mabes Polri. Pergi ke Mabes Polri. Loh, nanti kamu pergi ke Mabes Polri dulu. Buktikan dulu tanggung jawabmu. Kucincang kau nanti, kucincang kau, binatang kau. Buktikan tanggung jawabanmu dulu. Kamu bilang Yesus itu utusan kan? Sama dengan Nabi Muhammad. Coba berani nggak kamu buktikan dulu omongan saya kalau omongan saya itu salah? Yesus punya Bapak. Memang bodoh kan. Udah kau tidur di bawah sana. Sedangkan barusan tadi kita bahas loh. Yusuf suaminya Zulaika disebut Robnya. Allah disebut Robnya. Keluarga atau bagaimana? Gimana? Kena pelanggaran. Dia yang kena pelanggaran, teman-teman ya. Ayo silakan. Saya heran nih dengan orang-orang ini. Kalah debat mengamuk. Kemarin saya dikirimin video, Bang. Tuh Bang, ada kami dari forum apa gitu. Apa begitu, forum apa gitu, for cup atau apa begitu, mengundang Edis untuk berdiskusi dengan ulama kami. Bukan masalah saya menolak, masalahnya nanti kalian tahan nggak mental, nanti seperti itu. Kalah debat, darahmu halal. Ya. Silakan, yuk. Jadi jamaah Edis TV ini itu memang kebanyakan kaum muslimin wal muslimat. Ya, kebanyakan. Tapi percayalah teman-teman, kaum muslimin wal muslimat di dalam jamaah Edis TV ini, mereka itu sebenarnya merindukan ada seorang ustadz, ada seorang ulama yang betul-betul bisa menjawab Edis TV. Mereka merindukan adanya seorang ustadz yang ingin meluruskan,
bukan menunjukkan pisau. Apakah kalau Anda menunjukkan pisau, maka jawaban saya itu dipatahkan? Tidak, justru Anda membuktikan kalau Anda tidak mampu menjawab. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada CEO menyamar. CEO menyamar. Silakan, CEO menyamar. Selamat pagi, Bang Edis. Selamat pagi, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Siap, Bang Edis. Apakah Anda seorang Muslim? Tentu saja, Bang Edis. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa ya? Saya cuman ngedengar selalu ngikuti pembahasan Bang Edis saja. Ya, barangkali Bang Edis yang mau nanya, silakan. Jadi begini. Kalau saya kurang paham mengenai Kristen soalnya. Oke, jadi begini. Ada ya orang, saya tidak bilang semua orang Islam, Bang. Saya nggak bilang. Ya. Banyak teman-teman saya orang Islam nggak pernah bahas agama Kristen, nggak pernah. Tetapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahasin agama Kristen. Nah, saya ini menjawab mereka. Nah, cuman saya lihat mereka-mereka ini ya itu berstandar ganda. Contoh, Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, Saya boleh ngerokok nggak, Bang? nanti kena ban. Oh, Nanti iya. Anda kena ban sama TikTok. Dia kan berkata, contoh, orang Kristen masuk gereja. Di gereja orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul nggak? Betul, betul. Nah, lalu orang Islam lewat. Langsung berbisik. Oten lagi nyembah Tuhannya. Betul. Nah, Kenapa begitu? Karena manusia kok dipanggil-panggil. Dia kan manusia kok dipanggil-panggil. Nah, saya balikin. Wahai kaum muslimin wal muslimat, saya pernah lewat suatu jalan. Ada orang muslim gelar tikar di jalan. Sehingga saya disuruh putar balik. Putar. Ternyata mereka di jalan ngapain? Sama di jalan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Trung 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 trung, ya Habibullah. Trung 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 trung. Apa bedanya? Kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad, tapi kalian gak ngaku nuhanin manusia. Coba silakan. Itu beda memang. Iya, karena kalian itu punya standar ganda. Ya, itu memang beda, Bang Edis. Memang beda. Pertama, seperti yang Bang Edis selalu framing soal Muhammadku itu kan. Loh, betul tidak kalian berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, Ya. dengarlah seruanku. Betul tidak itu? Betul, tapi lihat diksinya. Seruanku, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Seruanku, Baik, ungkapanku. sekarang begini. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, itu nyanyi. Baik. Bukan berdoa. Kalau misalnya ada seseorang bernama Budi. Budi sudah meninggal dunia. Betul. Lalu ada sekelompok orang yang memanggil-manggil Budi. Ya Budi, dengarlah seruan kami ya Budi. Wahai Budi. Menurut Anda itu mengkultus, menyembah Budi nggak? Menuhankan si Budi nggak? Enggak, soalnya begini. Ya Budi, dengarkanlah seru. Terus kenapa waktu kami Kristen berseru-seru di gereja dibilang menuhankan? Diksinya karena wahai Tuhan Yesus, berkati kami, berilah kami keselamatan, itu mendoa. Tuhan Makanya lagi, beda Tuhan antara lagi, mendoakan baik. dan menyerukan. Baik. Sekarang berarti gara-gara dipanggil Tuhan berarti jadi menuhankan ya, baik. Saya balikkan dulu kepada Anda. Ini balik lagi ke sini nih, baik.
Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, di sini Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi." Nih. Nabi Yusuf dia berkata, "Innahu Rabbi." Siapa di sini Rabbi? Robby itu bosnya Nabi Yusuf. Ya, siapa? Rajanya. Siapa? Saya lupa namanya. Suaminya Zulaika itu, betul? Iya, suaminya Zulaika. Nah, oke, ketika dia berkata Rabbi kepada suaminya Zulaika, berarti suaminya Zulaika itu Robnya tidak? Iya. Oke, Allah Robnya juga tidak? Iya. Berarti Nabi Yusuf punya berapa Rob? 2. Ya sudah. Terus kenapa kalian Masalahnya menyalah-nyalahkan kami? Baik. Gimana? Baik. Buat Baik, pengakuan dulu. baik. Ayo buat pengakuan. Gini, biar tambah lagi orang daftar orang-orang Muslim yang mengakui bahwa kalian punya 2 Rob. Saya Muslim. Ya. Saya Muslim. Ya. Saya Udah mengaku. nggak usah begitu. Ya, Saya jelaskan dulu ya. sebentar. Saya jelaskan dulu. Enggak, ini harus buat pengakuan. Gini, Saya jelaskan karena dulu, oke? karena kalau tidak dibuat pengakuan, nanti orang lain bilang Bang bahwa Edis. saya yang ngomong. Udah. Coba buat pengakuan Nggak dulu. usah, ini udah direkam. Ini udah direkam. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Ya, tapi omong dulu. Saya Saya bertanggung CEO jawab dengan menyamar. omongan Sebentar. Saya CEO menyamar. Saya CEO menyamar. Saya CEO seorang menyamar. Muslim. Seorang Muslim Saya seorang Muslim. mengaku. Saya seorang Muslim mengaku. Tapi kasih gitu dulu Bahwasanya dong, mengaku. bahwasanya kami Bahwasanya. umat Islam. Saya tidak mewakili umat Islam. Ini saya mewakili CEO pribadi. Ya udah, saya Islam, saya mengaku gitu coba. Saya Islam, saya mengaku. Iya, saya umat Islam. Saya Islam. Saya mengaku Nabi Yusuf mengakui 2 Rob. Sudah, puas. Oke, bahwasanya di dalam agama Islam ada 2 Rob. Ada 2 Rob. Nggak gitu. Konsepnya tuh saya jelaskan dulu. Mau nggak dijelaskan? Susah kalau sudah Saya begini. Dengerin. Gimana? Kata Rob bermakna apa? Dalam Asmaul Husna, Robun itu ada. Tahu nggak Asmaul Oke, Husna, Bang Edis? berarti Kata Robun itu kata sifat. Itu apakah predikat. Nabi Yusuf musyrik? Sebentar. Predikat. Apakah Nabi Yusuf musyrik karena dia punya Enggak. 2 Rob? Enggak. Oke. Terus Enggak, kenapa? enggak. Terus Dia kenapa? Ya, Hmm. terus kenapa kalian berkata Yesus Rob Tuhan? Iya. Bapak Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan. Berarti musyrik. 3 Tuhan. Nah, berarti begini. Sementara Bang Edis, kalian sekarang Bang Edis kalian buat ada pengakuan. 2. Sementara Bang Edis kalian sudah ada mengakui Yesus sebagai Tuhan untuk orang yang sebagai yang disembah. Buat pengakuan sekarang. Siapa Karena bilang Tuhan saya tidak Kristen dengan mengakui? Siapa bilang Sebentar, saya karena tidak mengakui? Tuhan yang dimaksud dalam Kristen dan Tuhan yang dimaksud dalam Islam itu berbeda. Robun itu salah satu Asmaul berbeda? Husna, itu predikat. Iya, itu predikat, hanya jabatan aja. Hanya Kok sosok yang berbeda? dituankan. Kata Gitu. kurios, sebenarnya, kata Iya, kurios kalau itu di Tuhan dalam bahasa Arab yang dimaksud satu-satu dalam Bang kalau Yesus, ngomong. Hmm. Kalau ngomong satu-satu gantian biar Iya, enak maksud saya kita. belum, karena saya nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin kan. Ya sudah, silakan. Saya udah bikin kita kasih pengakuan. dia ngomong, silakan. Ya. Silakan. Baik. Dalam agama Islam, Robun itu adalah status sifat salah satu sifat Tuhan adalah Rob yang dituankan, ya. Makanya saat Bang pakai diksi sampai sekarang tidak hanya terhadap raja, saat seseorang mengatakan tuan atau bosnya, dia akan menggunakan diksi Rob. Itu nggak aneh. Sudah. Tapi yang dimaksud dengan Kristen, yang dimaksud oleh Kristen, Tuhan di sana adalah entitas yang disembah. Nah, itulah perbedaannya antara Tuhan dalam arti yang dimaksud Muslim dan Tuhan yang dimaksud oleh orang Kristen. Begitu, Bang Edis. Disembah itu diapain? Itu terserah Bang Edis. Itu masing-masing Loh, caranya menyembah. ada yang ngomong tadi disembah itu diapain? Ada nggak di dalam Quran sembah? Nggak ada. Apa bahasa aslinya di situ? Nggak ada.
Dalam Al-Quran itu hanya umat muslim itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Oke, biar nggak melebar. Biar nggak melebar. Gini sekarang. Ada kata sembah, nggak ada kata sembah. Oke, baik. Biar sekarang nggak melebar. Dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyandang titel sebagai Rob? Saat dia punya posisi di mana dia bisa memerintahkan orang lain. Turun. Baik. Muhammad menyandang status itu nggak di dalam umat? Kedudukannya di tengah-tengah umat dia menyandang status itu nggak? Ya. Oke. Setelah dia jadi raja, setelah jadi raja. Berarti Tapi, Muhammad Rob nggak? Berarti Muhammad Robnya umat Islam nggak? Rob. Oke. Allah Robnya umat Islam nggak? Iya. Berarti umat Islam punya berapa Rob? Kalau hanya yang digunakan Makan diksinya Rob, gorengan dua. banyak. Hanya Banyak. mengaku Tidak hanya dua. satu. Tidak hanya dua. Makan Tidak hanya gorengan dua. Tidak hanya dua. Ngakunya dengerin dong. cuma Tidak hanya dua, satu. banyak. Makan ini gorengan maksa. dua. Ini Bang Edis ini Hanya maksa. mengaku Tidak hanya satu. dua, tapi banyak. Ya sudahlah Tidak hanya dua, kalau tapi begitu. banyak. Apanya mau kita Menggunakan diskusikan? Kalimat Rob. Ya Kalau sudah. kita menggunakan Coba kalimat berarti Rob, sebentar itu kita banyak. hitung-hitungan. Bos Kita pabrik hitung-hitungan. Rob. Sekarang kita Ah. hitung-hitungan. Tidak hanya Hitung-hitungan. Nggak usah yang lain. Kita hitung-hitungan. Muhammad adalah Rob. Nah, kenapa nggak bisa yang lain? Allah adalah Rob. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Baik, saya jawab. Kalau menggunakan diksinya Rob dalam bahasa Arab, Mulai tidak hanya berapa? Allah, tidak hanya Jawab. Allah. Berapa Robnya? Ada berapa Rob di sini? Ada berapa Banyak, Rob? Banyak. Allah sama Muhammad Banyak, berapa? Allah sama Muhammad berapa? Banyak, tidak hanya Allah sama Muhammad. Banyak. Kalau menggunakan kata Rob, banyak. Oke? Oke. Banyak. Sebutkan. Saat Oke. kita menggunakan Anda bilang memanggil sebentar, seseorang Bang. dengan Gantian kalimat Bang. Tuhan, itu Bang, Rob. gantian dulu. Ah. Gantian dulu. Gini.